Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Monik Ani Putra masih bisa menjumpai seluruh pemirsa YouTube yang masih setia untuk mengikuti Kapal Tablik. Juga masih setia untuk selalu menyematkan jempolnya. Dan bagi yang baru bisa menemukan kami di Kapal Tablik, mungkin bisa sekedar memberikan subscribe kepada kami, like dan mungkin komen serta share jika menurut saudara-saudara bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pasti bagi saudaraku yang menyaksikan YouTube kali ini, paham betul apa ini, alat untuk apa pula dia. Yap, betul. Ini adalah pena atau ballpoint, alat untuk menulis. Tentu saja sesuai dengan namanya, pena, dan sesuai dengan fungsinya, alat untuk menulis, maka dia bisa dipakai untuk menulis. Menulis apa saja, menulis tentang apapun yang kita butuhkan untuk ditulis. Tentu saja bukan hanya untuk menulis hal-hal yang baik, tapi kadangkala kita juga membutuhkan dia untuk menggoreskan kata-kata yang kasar, kata-kata yang sedih, sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan. Bagi kita manusia, berarti ballpoint ini atau pena ini atau alat tulis pada umumnya itu sangat berguna. Salah satunya adalah untuk mengungkapkan perasaan. Guna yang lain adalah untuk melancarkan suatu proses, untuk memudahkan orang lain, dan masih banyak lagi. Warna dari ballpoint ini bermacam-macam. Ada yang hitam tintanya, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Dan kita memakai tinta sesuai warna tadi sangat bergantung pada kebutuhan. Kadangkala bergantung pada kesenangan. Seperti saya pribadi, saya sangat senang memakai tinta warna biru. Maka dalam segala kegiatan saya, sebagian besar pasti saya mempergunakan tinta berwarna biru. Lalu apa maksud pembicaraan kita pada sekolah panguripan ini yang ada hubungannya dengan ballpoint? Saya sedang mencoba menganalogikan kita manusia itu dengan ballpoint ini. Betapa inginnya kita hidup di dunia yang hanya sekali, waktunya tidak lama, namun bisa membawa manfaat bagi lebih banyak orang. Memang terkadang manfaat yang kita berikan itu tidak besar. Ballpoint ini memberikan manfaat untuk saya juga tidak terlalu besar. Karena kalau saya lapar, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada saya supaya saya kenyang. Kalau saya haus, dia tidak bisa memberikan manfaat untuk menghilangkan rasa haus saya. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, cukup niatkan kita untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Walaupun sederhana, tidak usah pedulikan hal itu. Yang penting kita bisa memberi pada sesama. Bentuknya apa saja, bisa bermacam-macam. Kalaupun kita punya rezeki berlebih, maka kita bisa beri sedikit rezeki kita. Karena uang yang kita miliki itu bukan sepenuhnya punya kita. Itu ada hak-hak orang lain yang ada di dalamnya. Kalaupun kita tidak punya uang banyak, kita hanya punya tenaga, sumbangkanlah tenagamu. Kalau saya juga sudah lemah, saya tidak punya uang,
Tapi saya punya pemikiran, maka sumbangkanlah pemikiranmu. Sesederhana itu. Maka saya selalu mengharuskan, mewajibkan pada diri saya bahwa di dunia ini tugas saya hanya dua: memberi dan memaafkan. Maka wahai saudaraku sesama muslim, marilah kita menjadi alat tulis, seperti alat tulis. Dimanapun kita berada, kita mampu memberikan manfaat. Dimanapun kita berada, kita mampu menggoreskan satu garis. Kita tidak usah terlalu mengkhawatirkan bahwa garis yang kita goreskan itu harus tebal, harus berwarna merah, harus goreskan saja. Sehingga paling tidak orang di sekitar kita merasakan manfaat dari goresan tadi. Mereka sadar bahwa kita ada, minimal kita pernah ada. Dan yang jauh lebih penting dari semua itu adalah ketika kita ingin mewakafkan diri kita demi sebuah manfaat kepada para umat, hanya satu niatkan, hanya mengharap ridho Sang Ilahi, lillahi ta'ala, tanpa mengharap apapun, termasuk balasan dari sesama manusia, sesama makhluk Allah. Balasan apa? Balasan apapun, termasuk balasan sikap. Jadi kalau misalkan kita ingin memberi seseorang, lalu seseorang itu tidak berterima kasih kepada kita, ya sudah, relakan saja. Toh, bukankah ketika kita memberi, kita hanya ingin mengharap ridho ilahi? Tidak ingin atau tidak mengharapkan dia supaya berbuat baik juga kepada kita, atau sekedar mengucapkan terima kasih. Hati-hati, luruskan niat, kembalikan niat, bahwa ketika kita memberi, hanya karena Allah. Dan juga ketika kita memaafkan, juga karena Allah. Maka ketika kita sudah memaafkan, sedapat mungkin lupakan. Wah, nggak bisa, karena tetap sakit. Ketika kita sudah memaafkan, tapi kita tidak bisa melupakan, artinya kita memaafkan belum karena Allah. Insya Allah, kalau kita sudah bisa melakukan semuanya hanya karena Allah, lillahi ta'ala, hanya mengharap ridhonya, insya Allah, apa yang kita katakan tidak mungkin akan menjadi mungkin. Libatkan semua kegiatan kita hanya pada Allah. Ketika kita sedih, ketika kita ditimpa kemalangan, ketika kita bahagia, selalu ucapkan, bukankah ada Allah? Bukankah selalu ada Allah yang maha lebih besar dari apapun yang saya miliki dan apapun yang terjadi pada diri saya? Ketika kita sedang ditimpa kemalangan, bukankah ada Allah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita? Nah, saudaraku sesama muslim, di sekolah penguripan kita saat ini, inilah pokok bahasan kita yang sederhana. Mampukah kita menjadi pena? Ketika pena ini habis, apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap menyayang-nyayang dia? Kita buang. Apakah kita pernah berterima kasih kepada pena ini karena dia bisa membantu kegiatan kita, memudahkan kita? Tidak, kan? Tapi pena ini pun tidak pernah marah kepada kita. Ya, ini benda. Tapi kalau kita analogikan, jadilah seperti pena yang dalam setiap langkah kita semuanya mengharap ridho ilahi. Semoga
apa yang kita bicarakan bisa membawa manfaat bagi siapa saja yang sedang menyaksikan siaran YouTube ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.